desa damai berkeadilan. Sudah bisa kita bayangkan, memang orang sering menyampaikan ingin tinggal di desa supaya nyaman, ya merasa damai. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Desa damai berkeadilan. Sudah bisa kita bayangkan, memang orang sering menyampaikan ingin tinggal di desa supaya nyaman, ya merasa damai. Kalau kita lihat lagunya, lagu Desaku Yang Kucinta, seperti itu. Ini memang terbaca di sini, terbaca di sini. Jadi yang sifatnya intuitif itu sekarang ada angkanya. Pertama, ini kriminalitas, kemudian perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak. Itu tentu saja karena ini negatif, diharapkan tercapai sebesar 0%. Jadi sama sekali tidak ada perkelahian, kriminalitas, KDRT, kekerasan terhadap anak, seperti itu. Hal yang relatif baru ketimbang misalnya pertanyaan-pertanyaan level desa seperti Podes dan IDM, ada pertanyaan tentang kriminalitas juga, ada informasi mengenai perkelahian juga. Tapi KDRT dan kekerasan terhadap anak ini adanya di SDGs, sehingga kemudian ketika turun ke desa menjadi SDGs desa. Jadi di situ capaiannya 96%. Ada masalah 4% berkaitan dengan hal ini. Kalau kita lihat di level desa, ini di level nasional 79,75 capaiannya. Di Kedungrejo yang kita jadikan contoh, itu bahkan 80,14. Jadi lebih tinggi 10%. Ini kalau sudah di atas 85, kita yakin bahwa di sana memang relatif tentram, damai dan berkeadilan. Di sini juga terbaca indikatornya, kriminalitas tidak ada, paling tidak selama setahun terakhir. Paling tidak selama setahun terakhir. Kriminalitas itu di dalamnya termasuk pencurian, kemudian perampokan, penipuan, seperti itu. Perkelahian bisa antar warga, pelajar, dengan kelompok-kelompok lain, adat dan agama, seperti itu. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini kalau ada tetangga melihat tetangganya begitu terjadi kekerasan, atau pernyataan saya mengalami hal itu, ketika pertanyaan tentang keluarga atau individu. Kemudian kekerasan khusus kepada anak, ini jika terjadi menurut umur di bawah 15 tahun. Di desa ini sama sekali tidak ada, sehingga capaiannya adalah 100. Kemudian gotong royong, terutama ketika di dalamnya ada perbedaan agama, kemudian ras, kemudian golongan. Ya kalau di desanya tidak ada, terutama di RT-nya tidak ada perbedaan agama dan ras dan golongan, tentunya nilainya menjadi tidak ada itu. Tapi sejauh di RT-nya itu ada warga yang beda agama, di RT ada beda ras dan beda golongan, itu akan muncul. Kalau di sini nilainya 14% dari RT. Kita masih ingat jumlah RT di Kedungrejo itu 32 RT. Berapa yang di situ ada gotong royong lintas agama, ras, dan golongan. Jadi ada pertanyaan,
apakah ikut gotong royong, dan ada pertanyaan mengenai gotong royong di RT ini. Di level nasional, kalau kita lihat ini, itu 37,34. Jadi di Desa Kedungrejo dalam hal ini lebih rendah wilayah-wilayah yang di situ ada gotong royong antar agama, ras, dan golongan. Kalau kita lihat Pancasila, berarti ini sila kedua. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Dasar 45 berkaitan dengan agama, ya. Dan kemudian lintas agama, kemudian lintas ras dan golongan. Gus Koco pernah mengingatkan satu ketika berkali-kali, ya, di waktu itu, supaya ada landasan Pancasila dan UUD 45. Dan baru selama minggu ini itu mendalam bagaimana bisa sila seperti itu. Tentu saja posisi kita langsung merujuk lapangan, ataukah itu sebagai guidance, sebagai penunjuk jalan menuju desa Pancasila, ya. Jadi termasuk di dalamnya adalah hal ini, ya. Karena sudah, ya, salah satu yang kita pelajari kemudian dirasa-rasakan bahwa gotong royong sebagai bentuk, ya, sebagai sudut pandang yang paling sublim tentang Pancasila, ya. Kemudian berikutnya adalah pekerja anak. Jadi tidak boleh ada pekerja anak di desa. Kalau di level nasional capaiannya 96,41. Sementara di Desa Kedungrejo itu, ya, masih ada ternyata pekerja anak. Jadi sedikit pekerja anak masih ada. Kemudian kenapa pekerja anak itu tidak dibolehkan? Karena ini tentu saja sudut pandang global mengenai hak-hak anak untuk bisa mendapatkan atau merasakan dunia anak-anaknya. Sejak tahun 60-an itu sebetulnya paling tidak, ya, sejak tahun 60-an itu ditemukan bahwa masa kanak-kanak itu bisa mempengaruhi kesuksesan pada waktu dia besar, ya. Ini kajiannya tidak hanya di satu negara, meskipun penelitinya orang Amerika gitu, tapi kajiannya di lintas negara. Dan yang menarik adalah dalam kajian itu salah satu isi yang ternyata berperan penting adalah bagaimana bercerita kepada anak. Cerita-cerita yang sifatnya optimistik, bahwa yang benar akan menang, kemudian cerita bahwa kalau kita bekerja keras maka akan lebih sukses gitu. Itu ternyata membuat satu negara, ketika anak-anak itu besar tentunya, diisi oleh para penduduk yang produktif, yang berpikir positif, yang selalu optimis, bisa menyelesaikan masalah-masalah pekerjaan di sekitarnya gitu. Jadi masa anak-anak benar-benar dianggap sangat penting, ya. Dan salah satu hal yang penting adalah menanamkan, atau istilahnya apa, ya, anak-anak supaya bisa merasakan bahwa dunia sekitarnya itu sifatnya optimis, bekerja keras itu dihargai dalam hidup gitu, dan kemudian selalu memecahkan masalah, karena yakin bahwa kalau ada masalah ada pemecahan. Jadi menarik itu mempelajari cerita anak-anak
dibandingkan antar beberapa negara. Ada negara di wilayah apa namanya itu dekat dengan Eropa tapi masih di wilayah timur. Di situ selalu menunjukkan sifat positif ya, optimis tentang orang-orang yang selalu bekerja keras, punya cita-cita kemudian mencapainya. Di belahan Asia bagian selatan itu justru di situ cerita-cerita untuk anak-anak itu cerita-cerita tentang kepasrahan ya. Supaya anak selalu melihat bahwa dia posisinya di mana, nasibnya di mana sudah ditentukan sejak di zaman yang masa lalu, zaman purba, tentang apa yang akan terjadi, takdirnya kalau sekarang istilahnya gitu. Dan kemudian tidak punya banyak motivasi ya. Seperti itu. Jadi anak-anak mendapatkan hak untuk bisa merasakan kondisi posisinya sebagai anak-anak, karena itu akan mempengaruhi bagaimana akan menjadi manusia dewasa setelah beberapa puluh tahun ke depan. Kemudian perdagangan manusia atau trafficking itu mencapai 0%. Jadi tidak ada warga desa yang dijual ya, kepada pihak atau negara lain. Jadi tidak ada penculikan misalnya, kemudian orangnya dijual ke negara lain, atau penculikan di mana anak kecil, bayi dijual kepada warga lain yang lebih kaya, atau di situ mungkin bukan penculikan tapi karena orang tua tidak mampu lagi, kemudian merelakan anaknya untuk dibeli oleh pihak lain ya, karena sudah tidak bisa, merasa tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, terutama kepada anak-anak. Jadi perdagangan manusia ini bisa terjadi kepada anak-anak, kepada remaja ya. Jadi perdagangan manusia di mana di situ ada nanti akan bekerja, diberi iming-iming bekerja, tapi ternyata di tempat kerja itu bekerjanya seperti budak begitu. Misalnya ada yang sudah kita sama-sama ketahui seperti di kapal, kemudian di pelabuhan-pelabuhan di pulau terpencil seperti itu, yang di situ kerjanya hampir 24 jam, kemudian tidak ada fasilitas yang memadai dan tidak bisa keluar dari pekerjaan karena dengan upah yang sangat sedikit, mau tidak mau akan selalu berutang, dan itu sebagai pengendali supaya tidak keluar dari pekerjaan seperti itu. Makanya perdagangan manusia ini saya kira kita sudah sama-sama memahami secara global itu dilarang. Makanya di level desa pun perdagangan manusia tujuannya, sasarannya itu mencapai 0%. Di desa ini itu tercapai, jadi tidak ada perdagangan manusia. Di level nasional, kalau kita lihat level nasional itu masih ada sedikit terjadi perdagangan manusia dari desa. Jadi manusia-manusia desa, warga desa masih ada sedikit, sangat sedikit yang masih terkena perdagangan manusia. Jadi ini memang rasa kemanusiaan yang tidak boleh hilang ya. Karena memang tidak etis memperdagangkan di antara spesies sendiri ya. Kemudian di dalamnya ada laporan pertanggungjawaban kepala desa, kemudian laporan keuangan juga yang diterima di dalam Musdes. Kenapa ini penting di dalam kaitan desa damai berkeadilan? Ini terutama berkaitan dengan transparansi, berkaitan dengan transparansi
berkaitan dengan bagaimana aspek-aspek objektif itu dilakukan. Untuk level desa, kita mengetahui setelah reformasi misalnya, Undang-Undang tahun 1999 itu tentang desentralisasi, otonomi daerah, pemerintahan daerah. Nah, di situ khusus untuk desa, bagian dari undang-undang itu kita waktu itu mengenal ada BPD, bukan Badan Permusyawaratan Desa, tapi saat itu namanya Badan Perwakilan Desa. Jadi seakan-akan atau dibayangkan bahwa ada DPR di level desa. Dari reformasi itu menghendaki demikian. Namun yang kemudian terjadi soal efeknya adalah bahwa BPD yang perwakilan, ya, P-nya perwakilan, itu bisa menurunkan kepala desa. Bisa ada impeachment kepala desa di tiap akhir tahun. Ya. Jadi setiap tahun, di tiap akhir tahun, kemudian kepala desa melaporkan hasil-hasil pembangunan pemberdayaan masyarakat selama setahun. Kalau laporan itu tidak diterima oleh BPD, maka kemudian kepala desa itu menjadi lepas jabatannya dari kepala desa. Jadi ada penggulingan secara legal sebetulnya, karena melalui musyawarah desa ditetapkan kepala desa, laporan pertanggungjawaban itu tidak ada, tidak diterima, maka kepala desa harus lengser dari jabatannya. Tentu saja di masa awal reformasi di atasnya, ya, impeachment level nasional, kemudian DPRD ada impeachment kepada gubernur dan bupati, dan akhirnya di desa BPD melalui musyawarah desa bisa melakukan impeachment kepada Kades. Meskipun wewenang seperti itu sudah tidak ada lagi sejak adanya Undang-Undang 32 2004, yang kemudian ada peraturan pemerintah tentang desa nomor 72 tahun 2005, ya. Tapi paling tidak kita sudah belajar. Ada satu masa di Indonesia ketika laporan pertanggungjawaban Kades itu sangat penting, ya. Dan salah satu saat ini, ya, meskipun sudah tidak ada lagi wewenang impeachment, tapi laporan pertanggungjawaban Kades itu justru muncul secara eksplisit di dalam undang-undang desa. Kalau yang sebelumnya itu sebagai konsekuensi, kalau muncul eksplisit sebagai undang-undang, itu menyatakannya sebagai akuntabilitas sosial. Kenapa disebut sosial? Karena di situ ada musyawarah desa. Jadi ada warga desa yang bisa ikut serta, makanya disebut sosial. Kenapa disebut akuntabilitas? Karena di dalamnya, dalam musdes itu, yang penting adalah laporan pertanggungjawaban. Nama lain dari pertanggungjawaban yaitu akuntabilitas. Akuntabel, bertanggung jawab, seperti itu. Jadi akuntabilitas sosial yang wujudnya adalah ketika dalam satu musa, baik itu laporan kegiatan maupun laporan keuangan itu muncul. Makanya di dalam undang-undang desa paling tidak ada 4 musdes, baik itu yang di awal penetapan APBDes, kemudian ada musdes untuk penetapan RKP berikutnya,
Musdes kalau sampai JMdes, dan yang terakhir jawaban kepala desa. Jadi ini yang penting di level desa-desa itu laporan bertanggung jawab untuk desa Kedungrejo ya pasti antara diterima dan tidak, jadi 100% atau 0% ya. Jadi di sini disebutkan 100, berarti di desa ini, desa Kedungrejo ini itu laporan bertanggung jawab Kades itu adalah SOTK pemerintahan desa itu sesuai peraturan yang berlaku. Di mana dalam SOTK itu ada kepala desa, ada BPD, kemudian perangkatnya kalau desanya swasembada maka lengkap, ada sekdes, kemudian ada kasih-kasihnya, kemudian ada juga kaur-kaurnya, ya, kepala urusan. Ini sudah ada dasarnya, yaitu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai SOTK di level desa. Ya. Jadi kalau itu berlaku, maka dijalankan. Tapi kalau ada bagian dari hal itu yang tidak ada pejabat yang tidak ada di desa itu, maka SOTK itu belum sepenuhnya dipenuhi. Ya. Jadi kenapa SOTK itu penting? Ya seperti biasa, ini bagian dari manajerial, atau kalau menurut Max Weber, ini bagian dari birokrasi rasional, ya, birokrasi rasional. Yang birokrasi rasional itu salah satu cirinya untuk internal adalah ada pembagian kerja. Nah, dalam hal pembagian kerja artinya tidak bisa satu organisasi itu hanya dikelola oleh satu orang, tapi harus ada pembagian kerja. Nah, pembagian kerjanya sendiri kalau dalam organisasi seperti ini harus disertai dengan wewenang. Wewenang itu artinya legal untuk memerintah bagian yang lebih bawah. Jadi wewenang sebagai legalitas dari kuasa untuk memerintah atau melarang bagian-bagian yang lebih rendah atau lebih bawah. Dan itu hanya mungkin ada dalam satu jabatan formal. Makanya SOTK menjadi penting karena isinya itu ada jabatan formal, kemudian peran apa yang harus dilakukan. Kalau dalam ilmu sosial kita kenal istilah status dan peranan, role dan status. Jadi ada posisi, status, dan ada posisi, kalau sekarang istilahnya tupoksi, tugas pokok dan fungsi, peran dari status tadi di lapangan. Jadi di sini SOTK pemerintahan desa. Nanti akan terulang lagi untuk SDG desa yang ke-18 untuk kaitan-kaitan dari aspek-aspek penting desa yang perlu dinyatakan kembali di dalam SDG desa ke-18. Nah, kemudian yang menarik adalah kalau di dalam SDGs global dan nasional itu perlu ada survei kepuasan konsumen, ya, pengguna layanan birokrasi kepada pemerintah. Makanya di dalam SDG desa itu sekaligus ada pertanyaan, apakah dalam setahun terakhir ini mendapatkan layanan dari desa? Pertama pertanyaannya seperti itu. Kalau dijawab iya, maka pertanyaan berikutnya penilaian terhadap layanan yang diterima dari desa. Jadi angka 94,7 di tingkat kepuasan layanan pemerintah desa ini. Harapannya tentu saja 100 ya. Tapi warga memberikan harapan memberikan evaluasi di desa Kedungrejo ini bahwa layanannya sebetulnya sudah bagus 94,7 ya.
dari warga desa yang mendapatkan layanan. Dan ini bukan survei, tapi sensus pertanyaan kepada layanan dari desa. Rejo 94,7 plus 1,62. Artinya layanan publik di desa Kedungrejo di atas rata-rata nasional. Jadi kalau di sini 91,62. Kalau di Kedungrejo tadi 94. Memang ada pertanyaan, itu layanan apa saja itu yang dianggap tinggi? Kalau satu warga mendapatkan beberapa layanan, bagaimana bisa menyatakan yang satu tinggi, yang satu rendah? Memang di dalam pertanyaan SDG desa itu langsung apapun layanannya, kemudian warga desa berkesimpulan bahwa pelayanannya bagus atau buruk. Kalau kemudian ada yang mengatakan itu seberapa ya persentase ini. Jadi pemerintah desa. Ini dalam hal kemudian kinerja dari pemerintah desa. Pertanyaan ini pertanyaan yang memang baru ya, inovatif ini. Itu sebetulnya penting bagi desa untuk mengevaluasi, memperbaiki diri kalau sampai tingkat kepuasan kepada layanan ini masih rendah. Kemudian berikutnya berkaitan dengan gender, ya. Perempuan di dalam proporsi perempuan di dalam perangkat desa itu minimal 30%. Ya. Dan kita mengetahui bahwa sudah sering disampaikan berkali-kali angka 30% ini magic number ini, angka yang memang dari hasil berbagai kajian sampai ke level global itu bahwa 30% bagi perempuan itu sudah cukup untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan dari setiap perempuan. Jadi angka 30% itu menunjukkan bahwa ketika itu memperoleh ya, dijalani, maka 30% perempuan dalam satu organisasi atau satu kejadian misalnya musdes seperti itu cukup untuk menyuarakan suara perempuan. Di perempuan dan anak-anak ini karena kondisi kebudayaan sampai ke level global, bahkan pernah ada yang menyusun evolusi budaya, di mana evolusi budaya itu dimulai dari kondisi sama, relatif sama antara laki-laki dan perempuan. Kemudian pada tahap berikutnya, evolusi berikutnya adalah posisi perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Kami pernah sampaikan di purba itu, di masa purba itu disebabkan perempuan bisa atau laki-laki sama saja bisa saling berhubungan dengan perempuan dan perempuan juga, sehingga ketika lahir anak di masa itu yang bisa dipastikan oleh manusia adalah dia punya ibu. Waktu itu belum terlalu bisa dipastikan siapa ayahnya begitu. Jadi karena itu tingkat evolusi berikutnya adalah perempuan lebih berkuasa daripada laki-laki. Apalagi ketika mulai ada peternakan, mulai ada pertanian, di mana yang mengelola itu lebih banyak perempuan. Meskipun dalam kondisi menstruasi maupun kondisi-kondisi menjelang
melahirkan. Ya. Kalau semuanya berburu pada zaman sebelumnya, ketika manusia harus berburu, itu yang harus banyak bekerja, terutama ya laki-laki dan perempuan juga. Tapi pada waktu terkena mendapat menstruasi atau hamil, maka perempuan tidak bisa ikut berburu. Jadi posisinya agak berkurang. Ketika pertanian muncul, posisi awal dari perempuan tinggi. Ya. Tapi kemudian karena sering tidak bisa bekerja saat menstruasi maupun saat-saat hamil itu, ya. Karena di masa lalu pengetahuan yang ada membuat kesimpulan bahwa menstruasi karena berkaitan dengan darah itu kemungkinan setan-setan dan sebagainya itu pada datang gitu. Makanya bayangan-bayangan seperti itu membuat perempuan tidak, sehingga akhirnya warisan itu diwariskan oleh laki-laki, karena ketika perempuan tidak bekerja maka sumber daya kemudian dikuasai oleh laki-laki. Nah, sejak saat itu sampai sekarang posisi perempuan dan anak yang relatif rendah itu menjadi perhatian afirmatif. Maka di sini perempuan harus memiliki posisi kekuasaan minimal 30% dari kelembagaannya, ya, atau 30% dari upacara-upacara sosial seperti musyawarah desa. Makanya di sini tahapannya itu minimal 30% perempuan. Jadi angka 76% capaian nasional ini artinya 76% dari 30% itu. Jadi sekitar dibagi 4, jadi baru mencapai sekitar 24%, tidak sampai 30%. Kalau kita lihat di desa Kedungrejo ini sudah 3/4 dari target 30% BPD dan perangkat desa itu isinya ada perempuan. Artinya kalau kita bagi 4 tadi, kemudian ini 3/4, itu ya sudah sekitar 25%-an. Kemudian indeks kebebasan sipil, demokrasi, hak politik ini diambil dari pertanyaan apakah bisa menyampaikan, karena ini berkaitan dengan terutama sebetulnya militer dan pemerintah, ya. Bagaimana warga menyampaikan pandangan kepada militer dan pemerintah gitu. Maka ini ada pertanyaan apakah ketika ada masalah bisa disampaikan kepada salah itu. Kemudian kalau ada hambatan, apakah bisa disampaikan kepada desa, dan apakah desa bisa menanggapi. Itu bagian dari demokrasi tadi. Kemudian bahwa dia tidak diprotes desa, pemerintah desa seperti itu, untuk kebebasan sipil, dan tidak dilihat partainya apa dan sebagainya ketika melakukan atau ketika desa melayani warganya. Bagian dari konsep birokrasi rasional Weber. Jadi ada pelayanan yang tanpa pandang bulu, ya, kepada warga masyarakat. Nah, ini di desa ini tidak ada masalah itu. Ada 99,57% capaiannya. Tidak ada masalah di RT itu, bahkan juga sudah hampir seluruhnya, ya. Jadi mestinya minimal angkanya ya sama dengan desa yang paling atas, ya.
nggak mungkin nasionalnya 100 padahal desanya baru 99 ya. Akan diperbaiki untuk algoritmanya. Kemudian penanganan terhadap aduan atas pelanggaran karena alasan suku, agama, ras, dan golongan. Jadi penanganan yang sifatnya ini etnis, beda agama, beda ras, beda golongan-golongan sosial. Ini semua penanganan atau aduan harus ditangani oleh desa. Jadi paling tidak isinya adalah bahwa desa merespon semua penanganan, baik itu terutama ya penanganan yang karena misalnya di sana ada suku yang masih tinggal di hutan, kemudian mendapatkan perlakuan yang negatif dari warga, maka di situ kalau dia mengadu kepada pemerintah desa, harusnya pemerintah desa wajib, ini bagian dari damai, itu penanganan yang ada terhadap aduan itu baru 50%. Kedungrejo ini tidak ada datanya, NA itu adalah not available data ya, jadi datanya tidak ada, tidak diisi karena tidak ada aduan ya, jadi nah yang NA ini tidak dihitung di dalam keseluruhan ukuran dari SDGs desa, karena memang artinya tidak Halo guys, ini ada gangguan sinyal ini perjalanan ke Sivan. Ya. Sepertinya ada gangguan sinyal dari Gus Ivan, kita masih menunggu koneksi kembali. Oke, silakan Gus Ivan. Halo Gus. yang bagian ini yang Gus Koco sering semua dokumen, entah itu perencanaan, dokumen-dokumen keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu bisa diakses oleh masyarakat dengan SOP sehari ya, dan bisa disampaikan kepada seluruh warga yang membutuhkan. Jadi bisa disampaikan kepada masyarakat. Ini di Desa Kedungrejo sudah terbuka ini transparansi bahwa seperti itu. Nah, dokumen apa saja itu sesuai dengan peraturan dari KPI tentang seperti dokumen RPJM desa, dokumen APBDes, kemudian risalah-risalah rapat, notulensi rapat, seperti itu. Kalau yang dokumen seperti lampiran dari laporan keuangan yang untuk audit, itu adalah bagian dari dokumen yang
tidak apa-apa tidak disampaikan ke auditor supaya muncul akuntabilitas dari hasil pembangunan desa. Jadi data-data penguat tentang pengeluaran dana desa itu bisa dilihat oleh auditor, entah yang dibayar oleh desa, auditor eksternal yang seperti itu, atau misalnya karena ada masalah kemudian auditor di level kabupaten, provinsi sampai pusat perlu mencek data-data itu, maka desa bisa menyampaikan kepada auditor. Kalau kita lihat di Gedung Rejo ini bisa dijaga sepenuhnya. Nah, kenapa 1 hari? Ini fenomena yang sebetulnya relatif di banyak desa itu, bahwa 1 hari jadi dan secara cuma-cuma atau dalam masa reformasi edisi desa disediakan dalam waktu 1 hari. Ini di desa Gedung Rejo sudah dilakukan. Kalau kita lihat di level nasional ada 85,49. Jadi ini pas pada batas bagus bahwa dokumen di desa sekarang bisa disampaikan kepada publik, ada akuntabilitas dan kecepatan untuk melayani dokumen-dokumen yang dibutuhkan publik itu 85% bisa melaksanakan dalam waktu 1 hari. Dalam waktu 1 hari. Kalau kita cek kemudian apa yang harus dilakukan, jadi rencana aksi atau RKPDes, atau kalau 6 tahun RPJMDes bagi desa, ya, yang dilihat dari submenu rekomendasi program, yang di situ terbaca secara rinci apa yang direkomendasikan oleh algoritma Kementerian Desa, ya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di dalam rencana aksinya untuk SDG desa ke 16, ini gotong royong di sini jumlahnya ada 4.905 di dalam setiap warga desa dewasa 15 tahun ke atas sampai di bawah 65 tahun. Itu ditanya apakah setahun terakhir ikut gotong royong ternyata yang ikut gotong royong dari 5.001 yang bergotong royong setahun bersama di desa ini, 4.905 ini perlu ikut dalam gotong royong, sehingga kemudian tiap tahun punya daftar berapa warga yang harus ditambahkan setiap tahun untuk ikut gotong royong, sehingga target-target tahunan ini bisa tercapai 0%, mencapai 0%. Ternyata masih ada 12 anak yang saat ini bekerja, maka dia harus diturunkan terus menjadi 0 di tahun 2030. Atau pelaksanaannya setiap tahun ada yang 1 orang anak harus dibebaskan dari bekerja, kemudian 2 anak pada tahun berikutnya, 1 anak lagi, seperti itu, ya. Kemudian laporan pertanggungjawaban Kades diterima dalam Musdes. Masih ada 6 dari laporan, ya, itu yang belum disampaikan, ya, pada saat kajian ini, ya, pada saat pengambilan data ini. Ini yang nanti harus menjadi
nol supaya bisa diterima di dalam Pusdes. Kemudian SOTK, ini masih ada kekurangan 8 personil supaya bisa menjadi cocok dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi sampai muncul saat ini 8 misalnya, maka di sini masih ada 1 isian dari kursi PPD harus disampaikan yang mengatakan baik terhadap tingkat kepuasan masyarakat ketika dia dilayani. Ini ada 2.433 warga dewasa yang mendapatkan pelayanan dari desa selama setahun terakhir, yang menyatakan puas 2.304. Ada 129 warga yang mendapatkan layanan tapi tidak merasa puas. Maka perlu ada peningkatan supaya warga yang puas meningkat. Ini ada targetnya. Tahun berikutnya kalau mau melayani kemungkinan 2.318 kemungkinan ini harus dilayani dengan baik, bertahap gitu, sampai kemudian mencapai 2.433 sesuai dengan layanan tahun ini. Kalau kemudian di pertanyaan 2022 ada perubahan, maka di sini akan ada kelihatan. Jadi intinya sebetulnya setiap kali ada warga yang dilayani dengan betul supaya warga menjadi puas ya terhadap layanan pemerintah desa. Kemudian perempuan di dalam desa ini yang menjadi anggota BPD dan perangkat desa minimal 30%. Ya. Jadi di sini ada, kalau dari kondisi desa itu harusnya ada 5 perempuan paling tidak yang menjadi pejabat di pemerintah desa dan BPD. Tapi di sini baru ada 4 perempuan. Jadi maka perlu ditambahkan 1, entah di minimal 1, entah di tahun berapa. Kalau di sini usulan dari sistem informasi adalah di tahun 2026 paling tidak ditambah 1. Kemudian masyarakat bisa menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah desa. Ada 460 warga yang menyampaikan kritik dan saran, dan yang menyampaikan bahwa itu tidak bisa dilakukan itu ada 2 warga. Ada 2 warga yang merasa bahwa sulit untuk menyampaikan kritik dan saran. Makanya ini harus didekati. Intinya sekali lagi soal kepuasan pada layanan adalah supaya semua warga yang menyampaikan kritik dan saran itu diterima kritik dan sarannya seperti itu, dan kemudian desa memberikan layanan yang cukup dan memuaskan kepada warga. Kiranya seperti itu, Gus Koco, kerabat desa.